mulai tentang salah satu bagian menarik dari sejarah musik, yaitu periode Barok dan Rokoko. Dua periode ini mempunyai gaya yang unik dan jadi jembatan penting menuju musik klasik seperti yang kita kenal sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gahanika Pratama, bisa dipanggil Galang atau Tama. Yuk kita bahas dari awal. Jadi gini, musik periode Barok itu berkembang sekitar tahun 1600 sampai 1750-an. Kalau kita tarik garis waktu, ini adalah masa setelah zaman Renaissance, di mana orang-orang mulai lebih bebas berekspresi dan ingin menunjukkan perasaan lewat seni. Nah, kata barok sendiri asalnya dari bahasa Portugis, baroko yang artinya mutiara yang bentuknya enggak sempurna. Kenapa begitu? Karena musik barok sering dianggap rumit, penuh hiasan, dan enggak sederhana musik zaman sebelumnya. Tapi justru disitulah keindahannya. Ciri khas musik barok itu megah, dramatis, dan penuh emosi. Waktu itu, musik bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat menunjukkan kekuasaan dan kemegahan, terutama di istana dan di gereja. Jadi, bisa dibilang musik barok itu kayak musik yang niat banget, karena semuanya dibuat untuk bikin orang kagum. Kalau kita dengar musik barok, biasanya kita bakal nemuin melodi yang berliku-liku, irama yang tegas, dan dinamika yang kontras. Kadang lembut, kadang lembut banget, terus tiba-tiba keras. Salah satu hal yang penting di periode ini adalah munculnya konsep tonalitas, yaitu sistem nada yang jadi dasar musik modern sampai sekarang. Beberapa komposer terkenal di zaman barok antara lain Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel, dan Antonio Vivaldi. Nah, di zaman ini juga banyak muncul bentuk musik baru, seperti konserto, fugue, sonata, dan opera. Opera pertama kali berkembang pesat di era barok, gabungan antara musik, drama, dan seni panggung. Jadi, kalau sekarang kita nonton musikal atau teater musik, akarnya tuh ya dari situ. Lalu, menjelang akhir periode barok, sekitar pertengahan abad ke-18, muncul gaya baru yang lebih ringan dan simpel, yaitu periode Rokoko. Rokoko ini bisa dibilang transisi antara barok yang megah banget dengan periode klasik yang lebih teratur. Kalau barok itu kayak lukisan besar yang penuh warna dan detail di mana-mana, Rokoko lebih kayak lukisan pastel yang lembut dan manis. Musik Rokoko punya gaya yang lebih elegan, ringan, dan mudah dinikmati. Jadi, melodinya gak serewet barok, tapi tetap indah. Ciri khas musik Rokoko adalah ornamen yang halus, irama yang lembut, dan ekspresi yang sopan. Musiknya lebih berfokus ke keindahan dan kesenangan, bukan lagi ke kemegahan atau kekuasaan. Bisa dibilang kalau barok itu wah, Rokoko itu manis. Salah satu tokoh penting di masa Rokoko adalah Francois Couperin dan Jean-Philippe Rameau dari Prancis. Musik mereka banyak dimainkan di istana Prancis dan menggambarkan gaya hidup kaum bangsawan waktu itu. Anggun, mewah, tapi santai. Dari gaya Rokoko inilah kemudian muncul generasi baru komposer seperti Haydn dan Mozart yang membawa kita ke periode klasik. Kalau disimpulkan, perbedaan utamanya begini. Musik barok itu megah, dramatis, penuh ornamen, dan sering kali sangat religius atau istana banget. Musik Rokoko lebih ringan, halus, dan cenderung menonjolkan keanggunan serta kesederhanaan. Tapi keduanya sama-sama penting karena membentuk dasar musik modern yang kita kenal sekarang. Bahkan banyak teknik dan bentuk musik dari zaman itu yang masih dipakai hingga saat ini. Dan menariknya lagi, meskipun musik barok dan rokoko udah berusia ratusan tahun, karya-karya dari masa itu masih sering banget dimainkan. Misalnya lagu The Four Seasons dari Vivaldi masih sering muncul di film, iklan, sampai acara pernikahan. Atau bahkan Bach yang sering jadi bahan latihan pianis dan pemain biola di seluruh dunia.
Jadi bisa dibilang warisan musik dari zaman barok dan rokoko masih hidup sampai sekarang. Jadi teman-teman, kalau suatu hari kalian dengar musik klasik yang kedengarannya megah dan penuh emosi, bisa jadi itu karya dari masa barok. Tapi kalau musiknya lebih ringan, manis, dan lembut, mungkin itu dari masa rokoko. Dua-duanya punya pesona sendiri, tergantung selera dan suasana hati kalian waktu dengar. Oke, segitu dulu penjelasan kita kali ini tentang musik periode barok dan rokoko. Semoga sekarang kalian bisa lebih paham dan mungkin jadi penasaran buat dengar karya-karya dari zaman itu. Siapa tahu malah jadi inspirasi buat bikin musik sendiri. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.